datang di Cimaga Cast, Cicet Mahasiswa Gabut Podcast. Ada apa nih kita kumpul? Cicet seru dong. Oke, sebelum kita bicara lebih dalam, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Dari aku ya, kenalin. Halo, nama aku Lorentiara Niskarwangi dengan NPM 7382. Aku di sini sebagai MC. Dan aku Francisca Noviana Dinda Putri dengan NPM 7191 juga sebagai MC. Bentar, kayaknya bukan cuma kita doang nih. Ada siapa aja nih? Oh iya ya, udah kenalin diri dulu yuk. Halo, aku Ignatius Andrew dengan NPM 7289. Halo, aku Maria Fani dengan NPM 7238. Halo, aku Sera Tania Sebayang dengan NPM 7255. Oke, mantep. Sekarang kita mau ngapain sih? Mau bahas apa sih ini kita? Oke, hari ini kita mau bahas topik tentang materi yang menarik selama belajar pengantar ilmu komunikasi di UAJ, khususnya di kelas kita. Oh, tentang materi PIK yang paling menarik menurut kita. Kan ya? Siapa nih yang mau mulai pertama? Ya, ayo siapa Aku dulu nih? boleh nggak? MC? Oke. Kalau aku tuh paling suka tuh tentang persepsi. Jadi kan materinya tuh berarti proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita. Kemudian ada yang namanya persepsi sosial. Berarti menangkap objek sosial dan kejadian yang kita alami dalam lingkungan. Nah, biasanya persepsi itu kan ada stereotip tuh. Stereotip ini kan generalisasi yang membentuk asumsi atas ciri-ciri pengelompokan akibat data atau info yang minim dan biasanya bersifat negatif. Misalnya nih, kalau kalian ngeliat aku yang gendut, kira-kira gimana stereotipnya? Ya berarti Ya mungkin biasanya sih kalau orang ngeliat aku sih paling gendut nggak bisa lari, biasanya kan gitu, yang kayak gitu-gitu. Paling Nah. banyak makan gitu. Ya kayak gitu. Nah, kenapa aku milih ini? Karena kita dari sini lebih bisa memahami apa yang kita lihat atau yang kita rasakan itu belum tentu benar adanya. Biasanya kan persepsi orang kan tuh beda-beda, jadi nggak bisa dari satu sisi gitu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya nih siapa? aku. Boleh. Kalau aku suka tentang materi komunikasi verbal dan non-verbal. Ya, alasannya karena dengan mempelajari materi itu, kita menyadari bahwa komunikasi tanpa bahasa dan gerak tubuh itu tidak ada artinya atau hampa. Karena tujuan dari komunikasi itu untuk mencapai keinginan yang kita inginkan. Misalnya, contoh komunikasi verbal. Saat kita berbicara dengan teman atau berdiskusi, kita menggunakan bahasa. Nah, itu kan disebutnya komunikasi verbal. Kita menggunakan bahasa Indonesia agar si pendengar bisa tahu maksud kita. Sedangkan komunikasi non-verbal juga digunakan saat berdiskusi, saat kita ingin menjelaskan tentang hal sesuatu. Misalnya kita menggunakan gerak tangan atau gerakan mata sehingga pendengar itu dapat mengerti apa yang kita maksud. Begitu sih. Oke. Ayo Dinda. Selanjutnya, Sena gimana menurutmu? Kalau aku sih lebih suka yang model-model komunikasi, tapi yang bagian kategorinya. Kan ada 3 tuh, tindakan, interaksi, sama transaksi. Kalau yang tindakan itu tuh ditransaksikan. Kalau yang interaksi itu sebagai pertukaran pesan. Kalau yang transaksi itu kayak penciptaan pesan. Itu yang aku suka dari model komunikasi. Wah, mereka nih semua mantep semua ya jawabannya. Betul.
bisa jelasin nih alasan tentang materi PIK yang mereka sukai. Iya. Tunggu. Kurang lengkap nih kalau misalkan MC juga nggak jelasin materi yang menarik nih. Iya Iya dong, dong, kita mau benar nih. gimana? Masa kita doang sih? Ya, Iya, juga Mbak. sudah sini. Sama siapa dulu? Aku apa kamu nih? Ran, Terserah. Mau aku dulu boleh? kamu dulu aja. Oke. Nah, di sini aku ngambil tuh materi tentang sejarah komunikasi 2. Nah, gimana di dalam komunikasi 2 ini itu kayak ada komunikasi abad 20, jurnalisme, kajian budaya dalam komunikasi, kajian sejarah media komunikasi, terus komunikasi sebagai bidang ilmu dan ilmu komunikasi 70-an. Nah, di situ juga dijelasin tuh awal perkembangannya teknologi media elektronik itu, terus munculnya elektronik baru. Nah, pokoknya di sejarah 2 ini dijelasin. Nah, alasannya kenapa aku milih materi sejarah ini, karena menurut aku sejarah itu penting. Kalau misalkan nggak ada sejarah nih, kita nggak bakal tahu kok bisa komunikasi itu ada. Begitupun kalau misalkan besok nih kita punya anak cucu, mereka tanya tentang asal muasal komunikasi, terciptanya komunikasi itu dari mana, asalnya dari mana, terus siapa. Nah, kita bisa jelasin ke mereka tentang apa yang telah kita ketahui. Dan kalau misalkan mereka juga kayak kurang tahu tentang informasi yang kita kasih, mereka juga bisa cari-cari sendiri gitu. Itu sih kalau menurut aku. Wah, mantap juga ya penjelasanmu. Oke, kalau aku materi yang paling menarik menurutku itu tentang fungsi komunikasi. Kenapa bisa dibilang menarik? Karena komunikasi ini ternyata memiliki fungsi yang sebelumnya tuh aku belum tahu istilah atau sebutannya. Soalnya yang aku ketahui fungsi komunikasi itu cuman untuk membangun relasi dengan orang lain, cuman dengan berkomunikasi atau berinteraksi saja kan. Nah, dengan adanya materi yang ini tuh aku jadi tahu kalau fungsinya tuh nggak hanya itu aja. Dan ada 4 fungsi. Yang pertama tuh fungsi sosial, tentang cara kita membangun konsep diri, sifat dan perilaku kita dari persepsi atau dari reaksi orang lain. Terus ada eksistensi diri, tentang orang berkomunikasi untuk menunjukkan kalau dirinya itu dianggap ada atau eksis. Jadi kalau misalnya kita pasif atau pendiam gitu, pastinya akan susah kalau dianggap oleh orang lain. Terus fungsi yang kedua tuh fungsi ekspresif, tentang fungsi komunikasi yang bisa menyampaikan perasaan-perasaan kita terhadap orang lain. Ketiga, fungsi ritual. Dan ternyata komunikasi ini memiliki fungsi yang bisa dilakukan oleh kebanyakan orang atau kegiatan yang sering dilakukan setiap harinya, misalkan aja kayak ulang tahun, perkawinan, kayak gitu. Terus terakhir tuh fungsi instrumental, yang artinya fungsi tersebut tuh buat untuk membujuk, menerangkan, terus menghibur orang lain sehingga nantinya dapat membangun relasi. Nah, dengan adanya materi yang ini, akhirnya aku bisa menambah wawasan tentang beberapa macam fungsi di komunikasi gitu. Menarik juga ya fungsinya. Ya, panjang banget kan? Apa? Belajar. Ini udah semua ya. Dan ternyata kita semua punya materi PIK yang disukai, terus tentunya bisa menambah wawasan kan ya? Iya Betul dong, sekali. Iya dong. Iya, dari awal kita bahas tentang sejarah sampai ke fungsi, kita belajar tentang adanya komunikasi di sini. Iya, betul. Oke. Karena kita semua udah mendeskripsikan, menjelaskan masing-masing materi yang kita sukai tentang ilmu komunikasi, sekarang waktunya kita pamit. Iya. Ya. Terima kasih juga buat Dapat bisa teman-teman.
yang udah bergabung di podcast kita ini. Iya, sama- dadah. Bye-bye. Oke, baik. Akhir kata kita ucapkan terima kasih dan Sampai jumpa.